Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Duhai Allah, jadikan apapun yang Kau tetapkan bagi kami selalu membuat kami ridho, membuat kami bersyukur. Jadikan apapun yang harus kami robah, berikan kekuatan kami merubahnya di jalan yang Engkau sukai. Berikan kepada kami kesabaran dan berikan kepada kami kenikmatan menyempurnakan ikhtiar di jalan-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hidup tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Tidak menarik kalau semua kejadian sesuai dengan keinginan. Karena Allah menjanjikan pertolongan dalam kesulitan, pertolongan dalam kesempitan yang tidak ada jalan. Berarti kita harus siap menghadapi berbagai episode hidup. Menjadi berat kehidupan ini kalau fokus pikiran kita hanya kepada kejadian, hanya kepada keinginan, hanya kepada peristiwa. Tetapi menjadi lebar hati kita kalau kita bisa melihat hikmah di balik kejadian. Dagang rugi kalau melihat uang sakit. Tetapi kalau tersingkap hikmah, justru uang inilah yang akan membuat kita tergelincir, bersyukur. Tertinggal kendaraan, kecewa. 1 jam kemudian tahu kendaraan ini celaka, bersyukur. Betapa banyak kita kecewa oleh kejadian, terpukul oleh kenyataan, hanya karena kita belum bisa melihat hikmah di balik semua itu. Ada tabir yang menghalangi. Inilah yang kita coba singkap dalam kajian di malam ini. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ke-8 Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Al-Hikmah berkata, kaifa yashruqu qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mira'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hawafatihi hawasi. Bagaimana akan dapat terang hati seorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat, terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk
kehadirat Allah yang Maha Agung, padahal ia belum bersih dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan karena dosanya, janabatnya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, padahal ia belum bertaubat dengan sungguh-sungguh dari kekeliruannya. Saudaraku, bagaimana kita akan merasakan nikmatnya mengenal Allah yang Maha Agung jikalau selera kita masih yang rendah dan yang kotor? Bagaimana kita bisa mendekat kepada yang Maha Suci jikalau kita kotori hati ini dengan sesuatu yang nista, iri, dengki, benci? Jadi tidak ada yang menghijab dari semua kenikmatan membuka hikmah kecuali kita masih menutup tabir hati kita dengan dosa, dengan maksiat, buah dari ketidaksungguhan kita mengendalikan syahwat. Tabir hati membuat kita tidak bisa mengenal hikmah. Tabir hati, kata dosa, membuat kita tidak bisa mengenal Allah. Dan itulah yang membuat kita sengsara dan juga hina. Na'udzubillahi min dzalik. Gelas bening berisi air bening. Dimasukkan satu butir debu, mudah melihatnya, mudah pula mengambilnya. Gelas kotor berisi air kotor, jangankan debu, paku yang berbahaya saja tidak terlihat. Begitulah orang yang bersih hatinya, kalau dia berbuat salah, peka terhadap kesalahannya dan mudah bertaubatnya. Orang yang hatinya kotor oleh maksiat, jangankan dosa kecil, dosa besar saja tidak pernah dia rasakan, bergelimang sekalipun. Gelas bening berisi air bening, seberkas cahaya masuk menerangi sisi-sisi lainnya. Gelas kotor berisi air kotor, setiap cahaya tidak akan menerangi isi, apalagi menerangi yang lain. Orang yang berhati bersih, seberkas ilmu bisa mencahayai dirinya, merubah akhlaknya, membahagiakan dirinya, dan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Orang yang berhati busuk, walaupun sekelilingnya gudang ilmu, tidak akan pernah bercahaya hatinya dan tidak membawa manfaat bagi lingkungannya. Makin bersih, makin kuat iman. Mendengar nama Allah saja akan membuat berguncang. Suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa getarannya beda. Tidak jauh seperti kalau kita mencintai seseorang. Ketika namanya disebut, getarannya berbeda di hati kita. Kita amat sayang terhadap anak. Ketika nama anak disebut, beda getarannya. Apalagi kepada Allah yang Maha segala-galanya. Berarti kalau kita kurang getaran hati ini, kita belum bersungguh-sungguh mencintai Allah. Kenapa kita belum cinta? Karena belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita butuh belajar lebih banyak, memahami lebih banyak dari Al-Quran, dan mohon kepada Allah agar hati ini bisa merasakan nikmatnya. Wajilat qulubuhum, bergetar, dan itu luar biasa. Hati bersih itu pun menjadi jalan membuat seberkas cahaya ilmu dari Al-Quran membuat kita terpana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Hati itu harusnya sudah mulai gentar. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang bersikap ketus, menghardik anak yatim. Langsung evaluasi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang enggan mengajak orang lain memperhatikan, memberi makan kepada orang miskin. Takut kita ini harusnya. Sampai sejauh mana kepedulian kita kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Ini juga membuat guncangan harusnya. Mengevaluasi sholat kita. Alladzina hum yura'un. Dan yang celaka itu orang-orang yang riya. Tegang lagi. Harusnya ketegangan ini bukan tegang jelek. Ini adalah tegang mulia. Karena tegang takut melakukan kesalahan di jalan Allah. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan berkah. Ini boleh tegang. Bukan takut tidak punya penghormatan dari orang lain, tapi takut tidak bisa menghormati keagungan Allah. Itu yang boleh tegang. Oleh karena itu, makin kita memahami dengan niat bersih, insya Allah ayat-ayat Allah akan mengguncangkan hati kita. Wa yamna'unal ma'un. Dan orang yang enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Allah menciptakan kita lengkap dengan nafsu.